Pemirsa, saya Ariana Prawira melaporkan langsung situasi di kaki Gunung Sangkala. Keadaan masih cukup mencekam, gempa susulan masih terus terjadi dengan kekuatan hingga 5 skala Richter. BMKG telah mengeluarkan peringatan dini akan adanya potensi erupsi. Maka status gunung sudah dinaikkan menjadi siaga 3. Ma, Ariana live dari Gunung Sangkala, Ma. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Pemerintah daerah juga sudah menyiapkan beberapa titik pengungsian juga jalur evakuasi untuk menjaga keamanan warga. Akibat dari bencana ini, beberapa fasilitas umum mengalami kerusakan dan Erupsi, Nak. Pemirsa, saat ini siaran kami terputus dengan reporter dari Gunung Sangkala karena saat ini sedang terjadi Ariana mana, Dek? susulan dan kami berusaha untuk mendapatkan sambungan kembali. Rekan Ariana, bisa mendengar suara saya? Ariana. Pak, ayo buruan, Pak. Pak, buruan, Pak. Ayo, Pak. Ayo, aman kan, Pak? Pak, ayo, Pak. Ayo, Pak, hati-hati, Pak. Pak. Pak, Mama kok nggak bisa hubungin Ladia ya berapa hari ini? Ada hubungin Papa nggak? Pak, denger nggak sih Mama ngomong apa? Ref, kamu tahu kabar adik kamu nggak? Sabar, Bu. Ariana, kamu baik-baik aja kan? Oke, kita harus bantu ibu ini. Iya, aku bantu. Ayo. Ayo, Bu, buat ya. Selesai. Pelan-pelan, Bu. Pelan, Bu.
Dokter. Adanya dicek dulu ya Bu sama dokter. Sebanyak ya Kak ya. Selamat malam, saya Ariana Prawira. Sekarang saya berada di lokasi pengungsian Gunung Sangkala. Kondisi di sini sangat memprihatinkan. Mereka telah kehilangan segala harta benda, kehilangan orang tua, pasangan hidupnya, dan kita tidak boleh membiarkan semangat dan masa depan mereka terputus. Para korban di sini lansia, anak-anak, korban-korban sangat membutuhkan tenda untuk tempat tinggal sementara, pakaian, makanan, air bersih, serta alat kesehatan. Bagi semua yang ingin berdonasi, bisa scan barcode yang terdapat di layar. Mari kita bersama-sama meringankan beban mereka. Sekecil apapun donasi, itu akan berarti dalam pemulihan serta penyelamatan hidup warga yang terdampak bencana. Saya Ariana Prawira akan terus melaporkan langsung keadaan terkini. Terima kasih. Titip ya. Nak. Ya ampun, nak, bangun nak. Pak, tolong pak, tolong pintunya pak. Pak, nak. Pak, tolong pintunya pak. Permisi. Aku tidur udah berapa lama, Kay? Kurang lama. Tadi kan aku harusnya wawancara dulu. Udah, kamu jangan harusnya. Kamu tahu nggak, apa yang kamu lakuin itu udah lebih daripada yang orang lain lakuin. Iya, tapi bala bantuannya, Kay. Bala bantuan semua udah di-handle sama yayasan aku. Dari mulai makanan, tenaga medis, obat-obatan, semua aman. Kamu tenang aja ya. Kamu tuh terlalu baik, Kay. Apaan sih? Yang aku lakuin itu cuman material. Sedangkan apa yang kamu lakuin, itu menyentuh hati dunia luar loh. Aku tuh kagum banget ya sama kamu, nak. Kok bisa ya? Kamu mikirin orang lain tuh sampai segitunya, sampai kamu bahkan lupa sama diri kamu sendiri. Aku salut loh. Apa sih? Iya deh, aku tahu. Kamu emang gak suka dipuji. Tapi kalau dikasih hadiah harusnya mau dong. Ya hadiahnya apa dulu? Hadiahnya kamu bebas pilih destinasi tempat kita honeymoon. Dimanapun, negara manapun, kemanapun. Aku ikut kamu deh. Kamu yang tunjuk, kamu yang urus, aku terima beres. Gimana? Tapi syaratnya satu.
kamu harus mau aku nge-treat kamu semanis mungkin, aku manjain kamu, aku lakuin apapun semuanya buat kamu. Kamu terima jadi pokoknya jadi princess. Gimana? Nah, please kamu janji sama aku, kamu jangan pernah ninggalin aku ya. Janji. Hati. Pelan-pelan. Iya. Pelan. Kamu gimana? Masih pusing? Gak apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa, jangan bilang aku pingsan. Oke? Aduh, kamu nggak apa-apa bener, nak? Gak apa-apa. Bener, kamu tangan, kaki semua nggak ada yang Bener, patah. aman tuh. Bener, nggak ada yang luka. Bener, Papa. Lain kali kamu kalau mau liputan bencana, kamu harus laporan dulu sama Papa. Ya? Emangnya diizinin? Enggak. Om tenang aja, semuanya aman kok Om. Iya. Kamu nggak mau masuk dulu? Terima kasih banyak Om. Tapi saya harus cek armada untuk bantuan dari yayasan Om. Jadi kayak saya mau langsung jalan aja. Kasih ya. Kamu udah jaga Ariana. Sama-sama Om. Yang penting jangan lupa bintang 5-nya ya Om. Ngerti nggak, Pak? Oh. Belum waktunya. Maaf Om. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya Om. Nah, kamu jangan lupa ya. Besok kita mau fitting baju buat acara tunangan sama Mami. Iya. Jangan telat. Iya. Mari Om. Yuk. Dah. Kamu itu benar-benar bikin Papa tuh lemes banget ngeliatnya. Ya nggak bisa gitu. Gak apa-apa. Untung kamu nggak apa-apa. Papa tuh bangga sama kamu, tapi jangan nekat banget tuh. Ih, Ariana emang Papa pikir belajar dari siapa? Dari suhunya dong. Balikin Papa ya. Hah? Kamu ini. Mas, masih di sini jam segini? Ya biasa, nemenin orang tua yang panik banget nungguin anaknya pulang. Kan Papa, yang repot jadi banyak orang kan Pa. Tapi kamu yakin kamu nggak apa-apa? Benar. Gak apa-apa, baik-baik aja. Itu kaki kenapa? Hah? Kaki kamu luka? Tuh, kan? Luka kecil doang ini, paling kena pecahan batu, gak apa-apa. Sini, obatin dulu. Gak usah Mas. Udah, obatin sendiri aja. Udah gede loh, lo masih kecil apa dibantuin ngobatinnya? Enggak, bener. Kamu yakin cuman ini aja luka kamu? Beneran? Udah sini Papa, obatin. Udah sini Papa aja ngobatin. Papa, lo udah gede. Udah deh Papa aja. Pak. Mama mau bicara.
Makasih ya Mas sudah nemenin Papa. Maaf ngerepotin juga. Papa emang suka berlebihan. Enggak lah, nggak berlebihan sama sekali. Wajar. Tapi beneran kamu keren tadi. Ya sampai viral gitu. Kalau saya nggak mikirin sih yang viral-viral gitu. Ada apa, Ma? Kenapa Tuan Putri? Ada yang lecet? Kamu kenapa sih? Kok ngomong gitu? Kenapa? Iya, kamu kenapa? Aku ini udah 2 kali ngomong sama Papa. Kalau Ladia itu 2 hari ini aku cariin gak ada, Pak. Aku udah bilang sama kamu. Jangan ngelepas Ladia tinggal sendiri di apartemen. Tunggu. Kalau bicara apartemen, itu kesepakatan kita bersama. Ingat kan? Ladia itu capek, dari rumah harus ke kampus, karena itu kita sepakat, Ladia tinggal di apartemen. Kamu juga ikutan kok, bukan keputusan aku sendiri. Kamu udah hubungin dia belum? Makasih ya Mas. Sama. Saya mau ngambil air dulu. Mas mau minum? Enggak, aku udah bikin kopi tadi sendiri. Ya udah, sebentar ya Mas. Aku loh, nyuruh Arif yang jauh di Surabaya sana untuk hubungin Ladia dan gak bisa juga, Pak. Belum. Aku lagi... Lagi apa? Sibuk ngurusin anak emas kamu kan? Aku nggak pernah bedain anak-anak kita. Itu salah kamu, Mas. Dari dulu tuh kamu selalu membedakan anak kandung kita dengan Ariana. Dia tuh kan cuma anak pungut, Mas. Ariana ke kamar dulu. Ma, Pa. Kamu kenapa sih ngomong kayak gitu? Karena kenyataannya emang begitu. Kamu selalu membedakan antara Ariana dan anak kandung kita sendiri, Arif dan Ladia. Makanya dari dulu gak usah sok-sokan ngangkat anak, Mas.
Mama. Nah, belajar peduli sama orang lain. Dunia ini nggak selalu berputar ngelilingin kamu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Lydia, kamu di mana? Lagi ngerjain tugas sama temen ya? Telepon kakak ya. Kabarin mama juga. Oke? Pa? Ngapain dari dapur? Dari mama. Mama kamu mana? Oh, Mama udah ke apartemennya Lydia, Pak. Sini, bentar. Sini. Mirik. Nah, tadi malam mama kamu itu Aku ngerti, Pak. kamu tahu kan? Papa sama mama sayang banget sama kamu. Aku juga sayang sama semuanya. Makasih ya. Bukan cuma benerin dasi doang. Makasih kamu udah jadi bagian dari keluarga kita. Udah, nanti Papa telat. Tasnya bagus. Udah, ganteng. Belum. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Lydia, sayang kamu di mana sih? Kamu udah 3 hari lo nggak ada kabarnya. Mama kan khawatir banget. Kamu tuh nggak pernah kayak gini soalnya. Yaudah, cepet ya kabarin mama. Iya, Bu. Gimana anak saya? Dia udah 3 hari nggak turun dari apartemen. Kalian tidak curiga sama sekali. Pintunya udah 3 hari terkunci, Bu. Terus, kalian nggak ngapa-ngapain? Ini gimana sih security di apartemen ini? Kalian kan tahu suami saya siapa? Dobrak dong. Bu. Kita tunggu building manajernya dulu, Bu ya. Saya nggak punya wewenang untuk itu, Bu. Wewenang apa lagi, Pak? Saya ini seorang ibu. Ini feeling seorang ibu terhadap anaknya. Kalau ada apa-apa sama dia gimana? Udah, kita dobrak sekarang. Lydia, sayang, bukain sayang. Ini mama. Lydia. Lydia bukain nah. Udah, Bu. Jangan didobrak. Saya punya kunci masternya. Cepetan.
Ladia? Sayang? Baby? Sayang? Ladia? Sayang? Ladia? Sayang, kamu di mana sih? Ladia? 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 Sayang. Ladia. Jangan ya, Nak, ya. Sayang. Jangan, sayang. Udah ya. Udah, ayo kita masuk ya ke dalam ya. Ayo, sayang. Udah. Ayo, Nak. Ini mama ada di sini. Udah ya. Kalau ada apa-apa cerita sama mama. Kamu kenapa sih? Mama harus biarin aku mati aja, Mama. Harus biarin aku. Gak bisa. Gak boleh ngomong gitu. Kita telepon Papa aja ya. Biar Mama sama Papa bantu kamu. Percaya sama Mama, Nak. Siapa? Siapa yang udah nyakitin kamu sih? Hah? Biar Mama yang ngadepin. Saya. Pak Arman, Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang kasus korupsi yang merugikan lingkungan? Statementnya, Pak. Ya, baik. Rekan-rekan media sekalian, selamat siang semuanya. Hari ini kami akan mengumumkan beberapa orang tersangka, baik itu dari pihak pemerintah dan juga beberapa orang swasta, yang kami duga telah
melakukan tindak pidana korupsi merugikan negara mencapai 500 triliun. Dan kami pastikan mereka akan kami tindak dan kami tuntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bu, maaf. Bapak sedang preskon, ada yang bisa dibantu? Dito, berikan handphone saya ke Bapak. Ini masalah keluarga. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ariana dari Inmedia TV, Pak. Ini urgent. Nadia. Halo? Halo? Ya, silakan. Bisa dijelaskan siapa saja yang sudah ditetapkan menjadi tersangka? Ya, hari ini kami belum dapat mengumumkan siapa saja yang sudah kami nyatakan sebagai tersangka. Dan kami sekali lagi akan berusaha untuk menerapkan keadilan seadil-adilnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan kami akan kejar mereka. Dan kami tuntut mereka seberat-beratnya. Apa benar, Pak, ada keterlibatan dari orang dalam? Baik itu pejabat, anak pejabat yang terlibat, kami tidak akan pandang bulu. Kami akan kejar dan kami masukkan penjara jika mereka terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Yakin tidak ada tebang pilih? Kami akan tebang dari yang paling besar sampai ke akar-akarnya. Ini siapa yang hamil? Nadia. 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 Nadia, buka sayang. Sayang buka. Cerita sama mama. Itu siapa yang hamil, Nak? Hah? Enggak, Ma, tolong biarin aku sendiri. Ini semua kesalahan aku. Aku bodoh banget, Ma, aku bodoh. Makanya buka, cerita aja sama mama ya, Nak. Nak, buka, Nak. Enggak, Ma, tolong biarin aku sendiri. Pergi, Ma, pergi. Pergi, Ma. Nak, buka, Nak. Terima kasih banyak rekan-rekan media. Pak, maaf. Boleh minta waktunya untuk wawancara eksklusif? Boleh? Mari, Pak. Gimana lukanya? Nggak apa-apa, Mas. Kan cuma luka kecil. Hei, Bapak itu merupakan calon favorit untuk menjadi kepala kantor jaksa regional. Harusnya sih pintar ngambil hati media. Kamu sebagai orang media, bisa tuh kasih tahu ke Bapak. Mas kan tahu sendiri Bapak orangnya kayak gimana. Anti banget sama namanya pencitraan. Benar. Handphone. Handphone. Bentar ya, Mas. Halo? Nak, kamu udah di mana sih? Kamu tau kan Mami udah nunggu dari tadi loh. Iya, ini OTW.
Iya, habis liputan di pengadilan, tapi ini beneran udah selesai. Ini beneran OTW. Janji, OTW di jalan nih sekarang. Ya udah, tapi kamu cepetan ya. Aku tungguin deh. Udah ada yang sumbu pendek nih, bahaya. Iya ya, bye. Duluan ya, Mas. Kami akan sungguh-sungguh ya dalam melakukan penindakan, jadi tidak perlu diragukan lagi. Pak, aku pamit dulu ya. Hati-hati. Bisa-bisanya ya Ariana itu malah liputan. Kan Mami udah ingetin dari jauh-jauh hari. Sesuai dengan request kamu ya, Kay. Mami, Ariana itu schedule-nya padat. Jangan mepet-mepet waktunya. Ariana ini udah berasa orang paling sibuk sedunia ya. Mami, CEO 16 perusahaan aja masih bisa menyempatkan untuk mempersiapkan pesta pertunangan kalian. Biasanya orang-orang itu nunggu loh buat ketemu Mami. Ini malah kebalikannya. Sebenarnya yang mau nikah siapa? Kalian atau Mami? Iya, aku minta maaf. Mami sabar dulu dong. Lagian juga yang mau bikin acara heboh kan Mami biar ketemu kolega-kolega Mami. Untung aja kamu itu anak kesayangan Mami. Untungnya aku anak satu-satunya. Ya kan, Mam? Dan itu artinya apa? Berarti Ariana itu calon menantu satu-satunya punya Mami. Harus disayang dong, Mam. Mami gak suka cara Ariana memperlakukan kamu, Kay. Dia itu kurang memprioritaskan kamu. Belum jadi istri. Udah seenaknya. Udah, sabar ya. Sabar, Mam. Mama. Nadia! Nadia? Nadia, kamu ngapain di dalam? Sayang. Nadia. Nadia. Ya Allah. Nadia. Nadia, bangun sayang. Tolong. 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 Tante. Sayang. Sayang, bangun. Sayang. Cepat sus. Ibu tunggu sini ya, biarkan dokter mengambil tindakan. Ya Allah. Baby. Ya Allah.
Nadia. Kamu harus kuat, nak. Bertahan untuk Mama. Mama mohon. Mama sudah hampir kehilangan kamu saat kamu lahir. Mama gak akan kuat menjalani sisa hidup ini tanpa kamu, sayang. Kamu cantik banget. Tapi kamu tahu nggak? Ini harga furingnya aja bisa ngasih makan satu desa. Ditambah sus. Udah. Sela. Sela. Iya Bu Dewi. Ini gimana sih, lihat dong. Trainnya kurang panjang. Terus bagian belakangnya katanya full lace-nya. Ini nggak ada sama sekali. Kamu tuh jangan sampai nanti tamu yang datang lebih glam dibanding calon menantu saya ini. Iya Bu Dewi. Nah, Nadia di rumah sakit. Tolong jangan bilang siapa-siapa ya, Nah. Mama tunggu kamu sekarang di rumah sakit ya. Nah, ada masalah? Iya lagi ada masalah editing di kantor. Jadi kayak aku harus balik deh. Gak apa-apa ya. Aku pamit dulu ya Tante. Gimana sih? Kan masih ada 3 baju lagi buat di fitting. Aku percaya kok sama Tante. Pasti bagus pilihannya. Duluan ya. Hati ya. Mami tuh dari awal udah gak suka deh sama yang namanya Ariana ini. Banyak gadis di luar sana itu bermimpi buat punya calon mertua sebaik Mami. Ngapain milih yang suka kabur-kaburan kayak gini? Mam, cewek yang susah ditebak tuh justru lebih menantang. Dari awal emang feeling Mami udah gak cocok sama Ariana. Dengar, Kay. Perasaan seorang ibu itu gak akan bisa dibohongi. Pasti ada yang gak beres sama perempuan ini. Kamu pikir-pikir lagi aja. Ayo pulang. Ayo.
Ladia? Ladia? Sus! Suster! Ya Bu, ada apa? Sus, anak saya kemana? Sorry. Maaf ya. Kita semua. Ayo, bisa nggak? Duduk dulu ya. Kan? Udah. Kakak di sini kok. Kakak di sini ya. Lu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Saya sudah berikan obat penenang ya Bu. Semoga setelah ini Ladia bisa istirahat. Ya, makasih ya dok. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Ma, boleh aku ngobrol empat mata sama Nadia? Kak, maafin aku ya. Gara-gara aku kakak jadi luka gini. Kakak yang harusnya minta maaf. Harus kakak bisa jadi tempat curhat kamu ya. Tapi kakak terlalu sibuk sama pekerjaan kakak. Maafin kakak ya. Ya kak,
Yang aku lakuin itu penting, bantuin orang lain. Gak kayak aku, Kak. Cuma bikin malu. Aku tuh benci banget, Kak. Kenapa aku harus ambil? Kenapa harus ambil? Aku benci sama Mas Ardi. Aku benci. Aku benci. Ring kakak, ini semua udah terjadi dan bunuh diri bukan jawaban. Untuk mentalnya. Dia juga butuh orang yang bisa selalu ngedampingin dia. Sebenarnya aku ada kenalan teman perempuan sih, psikolog juga. Dia biasa nanganin. Mama minta kamu carikan tempat yang aman dan yang terpercaya, bisa menjaga rahasia untuk Ladia. Tempat Aborsi. Nanti kalau semua urusan ini sudah selesai, Mama segera kirim dia untuk kuliah ke luar negeri. Dan kita bisa segera move on dari mimpi buruk ini, nah. Cukup kita aja perempuan-perempuan ini yang tahu soal aib ini ya, nah. Papa kamu gak perlu tahu soal masalah ini. Bisa kan? Semakin cepat kita beresin masalah ini, makin baik buat Ladia. Perkembangan janinnya semuanya baik, detak jantungnya sudah muncul, perkiraan usianya sudah 6 minggu. makasih ya dok. Udah selesai ya, saya permisi dulu.
Mama temenin Ladia aja di kamar. Nah, kamu udah dapat tempat aborsinya? Abis ini aku ada urusan di kantor, jadi harus langsung balik ke kantor. Miss Prawira. Tunggu ya. Si mbaknya mirip siapa ya? Mirip reporter favoritku nggak sih? Selamat sore, saya Aryana Prawira, berdiri di sini di bagian belakang klinik yang ternyata menjadi pemakaman bayi yang diduga merupakan hasil dari praktek aborsi ilegal. Kecurigaan awalnya dimulai dari keluhan warga sekitar yang menyatakan adanya bau tidak sedap di area sekitar. Maraknya kasus seperti ini membuktikan kita sebagai masyarakat belum mampu untuk melindungi serta mengedukasi. Aku gak mungkin ngebiarin Ladia mengalami ini semua. Aku harus cari cara lain untuk ngebantu dia. Nak, lo dipanggil bos tuh? Oh ya, Dengar-dengar ada yang mau talk show langsung nih. Selamat ya Aryana. Kalau ada tawaran langsung diterima dong. Kan lumayan tuh buat karir bisa naik lewat jalur bencana. Ya, masuk. Silakan duduk, Mak. ada apa Pak? Liputan kita di Gunung Sangkala kemarin itu jadi trending. Bahkan share-nya itu lagi naik. Dan open donasinya itu bukan kaleng-kaleng. Uang yang sudah terkumpul ini sekarang udah mau hampir 2 M. Good job, Aryana. Makasih ya Pak. Iya. Aryana, kita mau buat talk show. Tapi aku mau kamu jadi hostnya. Gak ada pilihan lain kan? Cuman kamu doang. Ini momentum kamu. Gimana feeling kamu? Udah siap? Siap Pak.
Ada kiriman nih buat lo. Dari siapa? Pakai nanya siapa lagi? Tuh lu baca notesnya. Ya. Sama-sama. Bintang besar kita sebentar lagi akan nyungsep menjadi bintang jatuh. Bye, Ariana. Kamu tuh bisa gak sih? Kalau muncul biasa-biasa aja, kayak orang normal. Kalau aku biasa aja, aku nggak akan bisa dapetin cewek kayak kamu. Kamu nggak apa-apa kan? Are you okay? Kayak lagi ada masalah gitu sih? Kalau lagi ada masalah cerita aja sama aku. Kali aja aku bisa bantu. Aku butuh banget ngobrol sama kamu, Kay. Tapi aku udah janji akan jaga rahasia lah dia. Nanti pulang kapan? Tumben nanyain aku. Aku tuh cuma mau ngurus sekolah. Kalau semuanya aman, all good, aku balik. Gimana kalau kita balik bareng aja? Mungkin setelahnya kita bisa diving, kayaknya seru. Banyak kerjaan. Iya deh, iya. Ya udah kali ini nggak apa-apa. Palingan juga kamu yang kangen sama aku. Ih. I love you too. Jalan. Kenapa? Aduh, kena durinya ya? Aduh, sebentar ya. Coba keluarin dikit. Hai guys, gue Lady Gossip. So guys, kali ini aku pengen ngasih kalian berita yang super duper jos. Kalian dengerin ya. Guys, kalian tahu kan si cewek reporter yang lagi viral itu? Yang biasanya ngeliput bencana alam? Yang itu loh, yang katanya mau nikah sama pengusaha muda yang kaya raya banget. Guys, ternyata cewek itu saking pengennya jadi bini si pengusaha muda itu, dia rela-relain untuk Hamidun. Oh my god, sampai segitunya banget ya. Guys, berita aku ini super duper akurat dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Kalian mau lihat gak? Ini aku liatin. Guys, kalian tahu kan? Si cewek reporter yang lagi viral itu saking pengennya jadi bini si pengusaha muda itu, dia rela-relain untuk Hamidun. Oh my god, sampai segitunya banget ya.
Terima kasih Bapak sudah datang ke desa kami.